Pertama-tama kita akan membahas tentang karakteristik Echinodermata. Yang pertama, Echinodermata ini bersifat triploblastик selomata. Yang kedua, saat larva memiliki simetri bilateral dan pada saat dewasa memiliki simetri radial. Yang ketiga, Echinodermata bergerak dengan sistem ambulakral. Yang keempat, Echinodermata memiliki sistem pencernaan yang sempurna, kecuali beberapa anggota ada yang tidak mempunyai anus. Yang kelima, pada permukaan tubuh terdapat tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri. Yang keenam, habitat Echinodermata ini di pantai yang airnya jernih dan tidak terlalu bergelombang. Yang ketujuh, kulit Echinodermata keras dari zat kapur atau kitin sebagai rangka luar. Yang kedelapan, susunan tubuh lipat 5, artinya organ tubuh berjumlah 5 atau kelipatannya. Selanjutnya kita akan melihat organ tubuh Echinodermata. Pertama, Echinodermata memiliki sistem pernafasan dengan menggunakan insang atau papula, yaitu tonjolan pada rongga tubuh. Yang kedua, sistem saraf terdiri atas saraf yang berbentuk lingkaran dan saraf radial. Yang ketiga, sistem pencernaan berupa mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Yang keempat, reproduksi secara seksual dengan fertilisasi secara eksternal. Yang kelima, sistem peredaran darah terdiri atas pembuluh darah yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengan. Berikut ini adalah struktur tubuh Echinodermata. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi Echinodermata. Secara umum, Echinodermata dibedakan menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah Echinoidae, contohnya adalah landak laut. Yang kedua adalah Holoturoidae, misalnya adalah mentimun laut. Yang ketiga adalah Ophiuroidae, contohnya adalah bintang ular laut. Yang keempat adalah Crinoidae, misalnya adalah lilia laut. Dan yang kelima adalah Asteroidae, misalnya adalah bintang laut. Pertama kita akan membahas Echinoidae. Karakteristik Echinoidae yang pertama adalah tubuh dipenuhi duri dari zat kapur. Yang kedua, Echinoidae ini memiliki pedicelaria bertangkai dan mempunyai 3 jepit. Yang ketiga, mulut terletak pada pusat permukaan oral tersusun dalam bentuk ring. Yang keempat, anus terletak di kutub aboral dan dikelilingi oleh perioprok. Yang kelima, Echinoidae ini memiliki alat reproduksi yang terpisah. Yang keenam, tidak memiliki lengan. Yang ketujuh, Echinoidae ini memiliki otot untuk pergerakan. Yang kedelapan, kaki tabung keluar dari lubang-lubang dari lempeng-lempeng ambulakral untuk pergerakan. Yang kesembilan, Echinoidae ini memiliki bentuk bulat kasar, misalnya adalah si ursin, dan ada juga yang berbentuk lempeng tipis seperti sandolar. Yang ke-10, Echinoidae ini hidup di daerah pantai, atas batu karang maupun dasar laut. Yang ke-11, contoh dari Echinoidae ini adalah Echinodiscus. Yang kedua adalah Holoturoidae. Karakteristik Holoturoidae yang pertama adalah memiliki tubuh lunak dengan simetri bilateral. Yang kedua, memiliki bentuk memanjang seperti mentimun. Yang ketiga, permukaan tubuh kesat, tidak ada spina atau duri. Yang keempat, Holoturoidae ini memiliki endoskeleton yang tereduksi berupa spikula berukuran mikroskopis
atau lempeng-lempeng tertanam di dalam dinding tubuh. Yang kelima, mulut dikelilingi oleh sekumpulan tentakel. Yang keenam, kaki tabung berfungsi untuk pergerakan. Yang ketujuh, mulut terletak pada satu sisi tubuh dan anus pada sisi tubuh yang lain. Contoh Holothuriidae ini misalnya adalah Holothuria atau mentimun laut. Klasifikasi Echinodermata yang ketiga adalah Ophiuroidae. Karakteristik Ophiuroidae yang pertama adalah permukaan oral dan aboral jelas. Yang kedua, memiliki 5 lengan, ramping, halus atau berduri. Yang ketiga, Ophiuroidae ini tidak memiliki lekuk ambulakral. Yang keempat, tubuh pipi dengan diskus sentral persegi 5 atau bulat. Yang kelima, tidak memiliki anus dan intestin atau usus. Yang keenam, memiliki madreporid yang terdapat pada permukaan oral. Yang ketujuh, habitat hidup di antara batu-batu karang di air laut. Yang kedelapan, sistem pernapasan menggunakan 5 pasang kantong udara kecil dan terletak di sekitar celah mulut. Yang kesembilan, beberapa spesies ada yang menjadi predator suspension feeder dan scavenger. Contoh anggota Ophiuroidae ini adalah Ophiura atau bintang ular laut. Yang keempat adalah Crinoidae. Karakteristik Crinoidae yang pertama adalah memiliki bentuk tubuh seperti tumbuhan. Ada yang bertangkai dan ada yang tidak bertangkai. Yang kedua, Crinoidae yang bertangkai tidak dapat bergerak dengan mulut terarah ke atas. Yang ketiga, Crinoidae yang tidak bertangkai dapat bergerak bebas di laut. Yang keempat, tubuh menyerupai bunga lili atau bunga bakung dan bentuk seperti bulu burung. Yang kelima, Crinoidae ini tidak memiliki duri. Kulit Crinoidae tersusun atas zat kitin. Yang ketujuh, ukuran tubuh tidak lebih dari 40 cm dan berwarna mencolok. Yang kedelapan, tubuh terdiri atas cakram sentral dengan 5 lengan. Yang kesembilan, setiap cabang mempunyai ranting melintang yang disebut pinul. Yang ke-10, cabang-cabang ini membuat hewan ini menjadi berbulu-bulu. Yang ke-11, Crinoidae mempunyai mulut dan anus yang terletak pada permukaan atas. Contoh anggota Crinoidae ini misalnya adalah Antedon sp dan Comaster atau lilia laut. Berikut ini adalah contoh Crinoidae. Klasifikasi Echinodermata yang kelima adalah Asteroidae. Karakteristik asteroidae yang pertama adalah memiliki tubuh berbentuk pipih seperti bintang atau pentagonal dan memiliki 5 lengan atau lebih yang tersusun secara simetri radial. Yang kedua, pada setiap ujung lengan terdapat alat sensor yang bentuknya menyerupai tentakel dengan bintik mata pada ujungnya. Yang ketiga, bintik mata mengandung pigmen merah yang peka terhadap cahaya. Yang keempat, lekukan ambulakral terbuka dan di dalamnya berisi kaki tabung. Yang kelima, kaki tabung biasanya dilengkapi dengan saker atau batil pengisap. Dan yang keenam, permukaan tubuh bagian atas aboral ditutupi oleh pedicelaria. Berikut ini adalah contoh anggota asteroidae. Pertama adalah Lynchgia sp. Yang kedua adalah Astropecten duplicatus. Yang ketiga adalah Arsaster sp. Yang keempat adalah Asterias sp. Dan yang kelima adalah Culcita sp. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ambulakral.
Berikut ini adalah struktur sistem ambulakral. Yang pertama adalah madreporit. Madreporit merupakan lubang tempat masuknya air dari luar tubuh. Letaknya di sisi aboral. Ini berbeda dengan ophiuroide yang berada di sisi oral. Yang kedua adalah stun kanal atau saluran batu. Saluran batu merupakan saluran penghubung antara madreporit dengan saluran cincin. Selanjutnya adalah ring kanal atau saluran cincin. Saluran cincin merupakan saluran yang melingkar yang bisa mengakses ke semua lengan. Berikutnya adalah radial kanal. Radial kanal ini merupakan saluran yang berasal dari saluran cincin meluas ke seluruh lengan. Saluran ini dari saluran cincin berpencar ke tentakel masing-masing. Kemudian lateral kanal atau saluran lateral. Saluran lateral merupakan saluran yang berasal dari saluran radial yang mengalirkan air ke ampula. Berikutnya adalah ampula. Ampula merupakan suatu wadah yang menyerupai balon yang elastis. Ketika terisi air akan membentuk tonjolan seperti kaki yang menyerupai tabung dan disebut dengan kaki tabung. Dan yang terakhir adalah tube feet atau kaki tabung. Kaki tabung merupakan kaki yang terbentuk karena tekanan air di ampula, sehingga bisa dipijakkan ke objek dan bisa membuat asteroide ini bergerak. Sistem ambulakral ini adalah sistem yang berfungsi untuk bergerak, bernafas maupun membuka mangsa. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana sistem ambulakral bisa membuat asteroide ini bergerak. Pada hewan asteroide ini, air laut masuk melalui lempeng-lempeng dorsal yang berlubang-lubang kecil dan disebut dengan madreporit. Dari madreporit, air akan masuk menuju ke saluran batu. Kemudian air dari saluran batu akan dilanjutkan menuju ke saluran cincin atau ring kanal. Kemudian dari saluran cincin, air akan disalurkan menuju ke radial kanal. Dari radial kanal, air akan disalurkan menuju ke lateral kanal. Kemudian dari lateral kanal, air akan disalurkan menuju ke ampula. Jika ampula ini berkontraksi, maka air tertekan dan masuk ke dalam kaki tabung. Akibatnya kaki tabung berubah menjulur panjang. Apabila hewan ini akan bergerak ke sebelah kanan, maka kaki tabung sebelah kanan akan memegang benda di bawahnya dan kaki lainnya akan bebas. Selanjutnya, ampula mengembang kembali dan air akan bergerak berlawanan dengan arah masuk. Kaki tabung sebelah kanan yang memegang objek tadi akan menyeret tubuh hewan ini ke arahnya. Selanjutnya, kita akan membahas peranan Echinodermata. Peranan Echinodermata yang pertama adalah sebagai makanan, misalnya adalah bulu babi dan mentimun laut. Yang kedua adalah membersihkan pantai, karena Echinodermata dapat memakan bangkai di pantai. Yang ketiga adalah peranan merugikan, misalnya adalah memakan kerang mutiara, contohnya adalah bintang laut. Dan yang keempat, beberapa anggota dari Echinodermata ini bisa menjadi hama terumbu karang. Misalnya adalah Acanthaster yang memakan polip solenterata.